Hari ini gue akan mulai touring pengetesan si Banteng. Jadi gue udah janjian sama Bang Randy, kita ngegas ke arah Bogor. Si Banteng sih udah siap banget ya. Masih ada beberapa yang kurang sih. Air filternya, BTW ini sekarang kan udah masuk musim hujan. Jadi ya dekil begini kondisi si Banteng. Siramin dikit, agak males sih ceritainnya. Lumayan ngeselin ya. Cukup mager untuk dikerjain ya. Nyuci si Banteng dulu atau beresin rumah dulu. Mendingan ngopi dulu. Alhamdulillah akhirnya udah kelar juga nih mandiin si Banteng. Sekarang tinggal beresin ini nih. Oke, kita mulai dari apa ya? Minum dulu. Ah, ini gas, gue harus beli gas. Muat ke si Banteng. Gimana caranya nih harus muat? Cerita gue ketemu sama Gigi Randy dan kita ngegas ke arah Cibodas untuk ngopi semalaman sampai pagi. Udah jalan dari SPBU Cibinong ke arah Cimacan, lampu depan gue mati. Mana gelap banget jalanan. Bagus bengkel masih buka ini. Konten katanya. Ayo dong review bang. Di sini bandul. Ini buat kaki nih biasanya. Ini tas. Airbag. Jadi kalau tabrakan keluar nih airbag. Ini Magicom. Rice cooker. Kalau masukin beras keluarnya bubur. Ini pegangan nih. Pegangan kalau orang dari belakang main skateboard ya. Pegangan di sini. Ada lampu. Buat nyenterin orang mancing. Ini motor ini kenal deh bro. Di Indonesia. Tapi daerah. Pas paginya itu gue mau camping di daerah Cipamikis, sekitar Jonggol lah. Disitulah tragedi handphone gue jatuh nih, yang ini nih yang buat ngerekam sekarang.
handphone gue jatuh dan gue nggak bisa bikin dokumentasinya. Gue nggak pegang handphone. Singkat cerita, camping, hahaha, ngobrol ngalor ngidul, sharing pengalaman sama Gigi Randy yang ternyata dia lebih muda dari gue, tapi pengalamannya oke lah. Udah keliling Indonesia, ya berbagi cerita waktu dia touring ke Nusa Tenggara Timur, ya banyak lah, ngobrolin motor juga. Nah, si Banteng ini kata dia tali gasnya harus ganti, jadi dia sebelum ngegas ke Banjarnegara tuh harus ganti tali gas. Saran dia, rantai juga harus dikencengin. Camping selesai, siang harinya karena handphone gua rusak, terpaksa gua harus balik lagi nih ngambil HP yang cadangan, HP cadangan gua. Kalau enggak ya gua nggak bisa kontekan sama Fatan sama Dafuk juga, soalnya gua mau jemput Dafuk dulu nih ke Pangandaran. Itu udah ternyata udah pada nungguin kabar dari gua kan, karena gua nggak ada handphone, gua nggak bisa ngasih kabar ke mereka berdua. Yaudah gue balik dulu tuh ngambil HP. Tuh HP nggak bisa dicas. Waduh, pusing kan. Balik, jadi gue ke rumah ngambil HP cadangan gue biar bisa komunikasi. Begitu gue jalan, lillahi ta'ala, Pantura gue sikat sampai Karawang. Gue baru berhenti di pom bensin sambil ngecek HP, ternyata masuk tuh baterainya 76%. Ya udah gua kontak tuh si Fatan sama Dafuk, pada nanyain tuh di WhatsApp, jadi kagak. Ya gue bilang jadi, tunggu aja, gua ke Pangandaran nih, ceritanya panjang. Gue bilang gua ke Pangandaran, ke rumahnya Dafuk, jemput Dafuk pokoknya dah, walaupun gak ke rumah dia. Akhirnya nah pas di Pantura itu kan gua ngegas, trek lurus enak. Tali gas yang sebelumnya dibilangin sama si Randy yang harus diganti katanya, itu belum kerasa tuh. Nah pas belok ke selatan ke arah Kuningan sama Ciamis subuh, yang gua rasain itu gas nggak bisa pelan. Parah nggak? Jalan belok-belok menuju Ciamis itu. Nah, udah akhirnya gua mainin kopling aja tuh, gerung aja. Gue belum nemu bengkel karena kan masih gelap ya, mana ada bengkel buka jam subuh begitu. Akhirnya gue nemu bengkel itu di daerah Kawali jam 8 pagi. Gue ganti tali gas murah banget, cuma 13.000. Udah gitu gue jalan terus arah ke Pangandaran, Tali Kupang apa pokoknya perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah dah. Gue janjian sama Dafuk di situ. Nah barulah di situ gue ketemu Dafuk. Akhirnya gue start record. Lili, Om udah naik motor ratusan kilometer nih bareng Om Dafuk demi menghadiri ulang tahun Lili. Aku udah beli kadonya nih. Tuh diplastikin, bagus kan diplastikin. Oke Lili, tunggu ya di rumah. Jadi dari perbatasan itu ke arah Cilacap, di Cilacap Banjarnegara, nyampe lah rumahnya mertua Fatan. Nah di situ udah ada Fatan sama keluarganya, ada bininya Fatan, Ica, ada adenya Ica, Ayu. Setelah makan-makan ada acara live music. Nah, bapaknya Ica, mertuanya Fatan ya, itu ternyata pembina grup musik angklung Banjarnegara. Ada biduannya, jadi di situ ya udah, gua gini aja kan, ikut bergembira aja lah, nyawer gitu dah, pokoknya happy lah. Bagus itu grup musiknya, semangat gitu. Mainnya anak muda situ, ada kegiatan positif lah. Besok paginya itu gue nyobain ini motor Yamaha Alfa punya bapaknya Ica, mertuanya Fatan. Itu gue nyobain keliling kampung ya kan. Terus gue naik sepeda ontel juga sama Dafuk. Ya di Banjarnegara gue
seneng lah, gue happy lah di situ. Penduduknya ramah, baik-baik lah orangnya. Keluarganya Ica baik banget sama gue, sama Dafuk. Everything is okay. No, everything is not okay. There is something wrong with you, man. Nah, rencananya dari situ berapa hari tuh, hari keberapa gue lupa, pokoknya hari ketiga atau hari keempat Fatan udah balik lagi ke Jakarta. Sementara gue sama Dafuk nginep lagi 1 malam ya, atau 2 malam, gue lupa persisnya, semalam kayaknya, semalam. Nah besoknya rencana mau ke kampungnya Dafuk, kampung bapaknya Dafuk tepatnya ya, di daerah Purbalingga situ. Ya udah, setelah selesai acara di Banjarnegara, gue sama Dafuk ngegas ke arah Purbalingga. Oh, nomor berapa? 0812 kerja belok kanan, pasar orang kerja belok kanan, untuk tempat orang jambu. Ke kampung bapaknya dia. Di situ gue agak sedikit menemukan keanehan sama perilaku si Dafuk ini, yang gue rasa kayaknya ada yang kurang beres nih. Menurut dia semuanya oke, tapi menurut gua big no, nggak oke. There's something wrong with Fuad the Dafuk. Yang dia nggak mau cerita sama gua tentang apa ya kan? Ya mungkin tentang kisah cintanya yang ya nggak tau lah. Intinya gua rasa dia punya masalah tapi dia nggak mau cerita. Ya udah, nggak apa-apa, itu hak dia. Setelah sampai di pokoknya gue berangkat pagi-pagi dari Banjarnegara sama Dafuk berdua, lewatin Purbalingga. Nerja itu, pokoknya daerah situlah pegunungan ternyata. Kampung bokapnya Dafuk itu di pegunungan. Nah, bagus dong sekalian buat ngetes si banteng ya kan, tali gas baru, rantai bekas yang baru terpasang. Sanggup nggak nih ngelibas tanjakan pegunungan gitu. Dan ternyata si banteng sih oke-oke aja, cuman yang nggak oke ini temen gua nih, si Dafuk. Gue rasa ada sesuatu dah yang dia nggak mau cerita, terus ya akhirnya tinggal beberapa kilo lagi nih menuju kampungnya Fuad the Dafuk, sekitaran Purbalingga. Treknya sampai sejauh ini sih bagus lah. Untuk pengetesan si banteng cukup variatif,
trek lurus, trek bolak belok, jalan bagus, trek pegunungan, jalan rusak, udah dilibas sama si Banteng. Gue putuskan untuk nggak nginep di rumahnya Dafuk, gue cabut ya kan, gue biarin Dafuk dengan kesendiriannya. Dari situ nggak tahu dia mau kemana. Intinya gue pisah sama dia, gue nggak mau ngerecokin urusan dia, biarin dia tenang dulu, nggak tahu dia kemana. Sementara gue cabut dari kampung bokapnya Dafuk sendirian, sore hari kena hujan di Wanarja, gue nggak tahu mau kemana. Akhirnya gue kontak Pak Demujani dengan kondisi baterai HP gue yang konyol, cuman 15%. Gue irit-irit, gue matiin HP, gue nggak ngeliat Google Map. Kalau gue ngerasa gue nyasar, gue baru buka HP, gue nyalain HP lagi. Pokoknya itu perjuangan banget dah. Sampailah gue di rumah Pak Demujani itu malam-malam, daerah Cilacap, malam Jumat sekitar jam 8 malaman. Gue nyampe, gue disambut sama Pak D sama anaknya Mas Tri, diarahin gue sama dia jalannya kan, sampai akhirnya ketemu kampungnya Dafuk. Gue nginep di rumahnya Pak Demujani di daerah Cilacap. Ya istirahat dulu lah di sini, ngopi-ngopi ganteng. Di video nggak pernah ada. Tidur siang di rumah Pak Demujani, enak banget. Lagi bakar-bakar daun. Ya udah gue istirahat di rumahnya Pak D. Gue masih kepikiran sama Fuad Dafuk yang ya gue nggak mau cerita di sini, cuman intinya gue agak sedikit kesel sih sama dia, sama sikap dia yang diam, nggak mau cerita. Agak males juga gue ceritainnya ini sekarang ini soal dia. Ya udahlah, intinya Fuad Dafuk nggak bisa gue kontak lagi, nggak ada keluarganya yang tahu dia di mana, dia ngapain, bagaimana keadaannya sampai saat ini. Yaudah gue istirahat di rumahnya Pak Demujani ya kan, ngobrol hahihi, gue disambut makan di situ di rumahnya Pak D, istirahat lah intinya. Gue seneng banget sih, Mas Tri juga baik orangnya ya kan. Sepatu gue hilang loh pas arah dari Purbalingga ke Cilacap, itu sepatu gue hilang. Akhirnya Mas Tri dengan kebaikan hatinya ngasih sepatu dia tuh, sepatu yang biasa dia pakai. Dia bilang saya udah punya yang baru katanya, yaudah nih kamu pakai ini aja daripada kamu nggak pakai sepatu. Tadinya sih gue mau beli sepatu di pasar itu, cuman karena Mas Tri masih, ya udah gue pakai aja, lebih berkesan juga kan. Dari anaknya Pak Demujani gue dikasih sepatu buat kenang-kenangan walaupun bekas, tapi itu maknanya dalam gitu. Udah sepatu akhirnya gue pakai tuh. Gue seneng banget ketemu Pak Demujani 2 hari setelah dia pensiun, dia pulang kampung. BTW Pak Demujani ini temen kerja gue ya waktu di Jakarta. Jadi itu dia senior yang paling dekat sama gue, bisa dibilang begitu, karena ya dekat lah. Baik banget Pak Demujani ini, akhirnya gue bisa ketemu, gue seneng banget. Pak D, makasih banyak Pak D. Mas Tri juga sehat-sehat selalu. Nanti gue kontak deh kalau misalkan
Mas Tri udah di Jakarta, gue kontak, gue ketemu sama Mas Tri lah. Nah ini gue setelah 2 malam 2 minat di rumahnya Pak Mujani, gue akhirnya cabut ke barat. Tujuan gue ke Kuningan. Intinya ya di Kuningan itu gue putuskan untuk menunda dulu keberangkatan gue ke Sumatera karena ya si Banteng perlu beberapa sentuhan mekanik lagi. Rencana sih gue mau masukin tuh motor ke bengkel CTR ya di daerah Gunung Sindur dekat rumahnya Fatan. Fatan juga biasa masukin motor situ. Davuk juga pernah turun mesin di situ. Dinamo starternya kena, rantainya mesti ganti. Tapi sementara ini belum, karena gue masih nyari duitnya dulu buat benerin si Banteng. Akhir cerita, setelah dari Tambun gue ke Cikande, finish di Jakarta. Sementara ini gue stay di daerah Jakarta Utara dulu, nyari duit dulu buat bekal touring. Oke, sampai sini aja dulu videonya. Kurang lebihnya gue mohon maaf karena ngeditnya susah bro. Ini video udah kayaknya gue biarin udah lama ini, gue biarin video ini, nggak gue edit, nggak gue apa-apain. Butuh waktu, sementara gue sekarang lagi kerja ini, lagi sibuk kerja, ngedit ribet. Yaudah akhirnya gue ngedit seadanya aja lah. Yang penting ceritanya nyampe. Intinya pengetesan si Banteng kan, dengan berbagai dinamika di dalamnya. So kesimpulannya, tali gas sudah ganti, terus karbu baru, aki baru, dinamo starternya yang mati, terus rantai sama gearnya gue pengen rencana ganti, terus lampu juga copot itu, lampu depannya, terus lampu rem belum gue ganti juga. Terus apalagi ya, mungkin gue tambahan box ya, side box sama top box. Penting sih, penting banget ternyata. Gua rasa itu kemarin gua pakai side bag itu yang murahan itu nggak bagus. Ya beberapa persiapan harus gua lakuin lagi, terutama di motor, terutama di duit ya kan. Kalau mental sih sebenarnya gua udah pengen gas ke Sumatera nih. Cuman itu aja sih. Akhir kata nih sekarang gue lagi nganterin David, sepupu gue. Rencana Honda Accord-nya mau dianterin ke rumah yang beli hari ini nih. Agak sedih juga gue ngeliatnya karena gue udah pernah bikin konten ya sama mobil depan nih, nguras radiatornya bareng bokapnya David. Oke lah ya, akhir kata sampai sini dulu teman-teman. Mohon maaf kalau videonya kurang bagus. Handphone gue udah bener lagi BTW nih. Handphone gue udah bener lagi. Gue ngabisin duit 700.000 buat ngebenerin handphone. Sementara kamera yang kemarin dipinjam sama Davuk udah gue jual, si Vimi itu, buat nambah-nambahin benerin HP ini. Akhirnya ya terpaksa gue harus nyari duit lagi buat modal touring. Oke lah, gimana ya, si Banteng belum siap. Intinya gue menunda touring Sumatera gue. Sodikin di pause dulu deh bentar. Tapi rencana gue minimal sebelum gue merit lah, gue pengen ke kilometer 0 itu. Ya meritnya kapan nggak tahu juga.